lagi. Bapak kita lanjut aja ya, Bapak Kak. kita lanjut aja ya, Kak. Oke, aku bacain Oke, dulu CV. aku bacain dulu CV. His name is His name is Hasan Hidayat. Born Born in Tuban in on Tuban on Feb 1996. 1996. His organizational His organizational President President of Development Development Student Student Association, President of Genbi President of Awardee, Genbi Awardee, Vice President of Vice Genbi President of Awardee, Genbi Awardee, and President of and Pondok President of Pondok Harapan Tuhan. and his work And his work experience are experience are Telco and Grab Indonesia. and Grab Indonesia. And his achievements are awardee Genbi and Awardee NIS and NIS Scholarship. Control. So, So, kelihatan ya apa namanya? Scholarship Scholarship Council. Oke, halo Kak Hasan, Oke, gimana halo Kak kabarnya? Hasan, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah baik ya. Tetap semangat. Boleh Tetap dikasih semangat. Boleh dikasih tahu ke penonton kuliah di universitas ngambil jurusan apa? Ya, kuliah di Wuhan University of Technology dan ngambil jurusan Master Business Administration. Jadi sekarang jurusan apa? MBA. Oh, MBA. MBA. Business Administration. Ya, Berarti sekarang tahun 6 bulan di sana, 6 bulannya studi di sini. Soalnya kecil ya, Kak ya? Atau nggak kedengeran atau gimana? Suaranya kecil ya? Tes masih kecil nggak? Tes masih kecil nggak ya? Halo? Enggak. Suara gue kecil nggak? Kecil sih. Kecil kah? Iya. Telepon dulu. Oke. Suaranya kecil? Enggak. Better? Jelas. Oke. Better. Tapi emang pakai headset ya. Oke, jadi kakak udah 2 semester ya? Tadi. Ya, udah 2 semester dan ini semester yang kedua. Yang kedua. Udah masuk liburan. Iya, nah. Boleh dijelasin Kak tadi tuh tentang Chinese Council, itu beasiswa apa sih Kak? Itu beasiswa dari pemerintah Cina yang untuk seluruh wilayah yang kerjasama dengan Cina, jadi itu beasiswa untuk teman-teman yang memang mau melanjutkan ke Cina. Jadi ada banyak beasiswa yang memang ya kayak secara umum kayak beasiswa ke negara yang kita tuju pasti ada berbagai macam beasiswa ya. Jadi salah satunya itu CSC tadi, Chinese Scholarship Council. Nah itu persyaratannya apa aja Kak? Ya untuk persyaratannya pertama beda-beda ya. Jadi yang pertama itu ada ETSK itu kayak TOEFL atau IELTS kalau di bahasa Inggris, itu bahasa Mandarin. Tapi ada juga yang kita cuma submit TOEFL kalau kita pin pengantarnya bahasa Inggris atau IELTS itu better. Dan yang jelas ada rekomendasi dari 2 profesor atau atasan di manajer di perusahaan sebelumnya. Terus juga secara umum sama kayak kuliah di studi di luar negeri yang lain kayak studi plan, terus research planning, terus kayak ya semacam itu. Jadi nggak ada yang beda, cuma yang beda itu jadi LSK sama mungkin profesor juga sama kayak kampus studi di luar negeri yang lain. Ada IPK minimal nggak nih Kak? Enggak sih, itu sih tentatif ya. Jadi bisa untuk IPK bebas, yang gua tahu bebas. Jadi selagi lu punya karya lebih, pengalaman organisasi, oh ya lupa juga untuk pengalaman organisasi juga penting. Seberapa kontribusi kita buat negara kita atau perusahaan kita, terus juga planning kita ke depannya apa kayak gitu. Itu juga penting. Kalau IPK sejauh ini gue lihat
so far nggak ada minimumnya sih, bebas. Oke. Kayaknya supaya lebih santai, manggil Hasan aja kali ya. Iya, santai Iya, aja ya. Kak. Oke deh. Lanjut, itu pembukaan pendaftarannya setiap kapan tuh Hasan? Itu setahun satu kali, biasanya di awal tahun ya, di Februari sampai April, Maret April, terus abis itu pengumumannya Agustus sih Kak, Oh, Agustus. pengumuman. Nah, waktu Hasan dulu apply itu ada tips dan triknya nggak? Tips dan triknya apa ya? Ya menurut gua sih yang pertama kita harus niat dari awal ya, negara mana yang kita tuju. Yang pertama negara mana yang kita tuju dan alasannya pasti dengan alasan masing-masing karena bebas. Yang kedua triknya itu ya setelah itu kita cari tahu soal itu. Pasti kalau kita udah tahu mendalami soal negara yang kita tuju pasti ada aja jalan. Kebetulan gue mendalami cara untuk masuk situ ya gue pakai berbagai macam jalur. Pertama jalur kedutaan sampai jalur by kampus. Ada 2 jalur yang gue tahu kayak gitu. Oh, jadi Yang semua untuk masuk jalur ke jalur dicoba Cina. ya? Iya. Ngeplay di 6 kampus Kak nyobanya. Oke, jadi Gue dulu nyoba emang selalu ada cerita yang nggak yang untold ya, untold story sebelum Iya, lolos proses yang panjang. setelah Kayak gitu. 6 kampus gitu. Dan kenapa di Wuhan University nih? Karena kebetulan itu pilihan kedua. Pilihan kedua dan yang setahu gua Wuhan itu salah satu kota pendidikan di Cina ya, walaupun ada kota di Beijing, di Shanghai, dan Wuhan itu salah satu yang bagus juga kayak gitu. Jadi ya kenapa enggak kan gitu. Ya choose Wuhan sama salah. Untuk jurusannya Kayak juga gitu. MBA karena apa nih? Kan. Ya karena linear juga Kak sama S1-nya. Iya. Kita linear ekonomi. Habis itu juga tertarik aja sama dunia bisnis, apalagi kan ya sebelum COVID ada udah ada planning juga kalau Cina untuk kan superpower lah di bidang ekonomi, dan ya akhirnya ngambil MBA itu di Cina. Nah, kalau dari fasilitasnya sendiri nih, worth it nggak sih dengan perjuangan Hasan yang tadi tuh udah 6 kali nyoba? Worth it atau enggak? Gua rasa sih worth it ya, karena semua di cover fully funded, dan dari kita di sana tinggal, terus juga semua fasilitas kita diberikan, jadi nggak ada apapun, yang penting kita cuma belajar Kak. Jadi kita belajar aja serius dan apa totalitas itu aja sih. Nah, fokus belajar banget ya di sana. Iya. Dan ada ya menarik sih belajar di Cina. Tapi ada klub mahasiswa gitu nggak sih kalau S2 di sana? Atau emang fokus belajar aja? Kayak UKM organisasi kayak atau gitu ya? Oh, kalau di kampus kayaknya nggak fokus deh Kak. Nggak ada fokus ke situ. Kita benar-benar studi, karena studi kita di kelas itu dari jam 8 pagi sampai jam setengah 10 malam. Wow. Kita di kelas. Itu panjang banget. Iya, sih. luar biasa. 16 jam dan kita dihantam satu hari itu dari jam 8 pagi sampai jam berapa, setengah 10 malam itu 3 mata kuliah. Dan itu istirahat. Iya, hanya 3 mata kuliah. Dan kita istirahat jam 8 sampai masuk istirahat jam setengah 1 sampai jam 2. Jam 2 masuk lagi, istirahat lagi setengah 7, masuk lagi jam 7. Jadi sisanya abis itu belum paper, deadline minggu ke depan. Gitu masih ada tugas juga ya, kirain udah bersih gitu. Yeah. Pas pulang udah tinggal istirahat. Ya luar biasa sih pengalamannya. Jadi nggak kepikiran buat organisasi di kampus ataupun di luar kampus, jadi masih fokus. Tapi untuk ini udah alhamdulillah untuk semester ini udah selesai sih. Jadi tinggal 1 tahun terakhir itu untuk tesis saja. Oke, berarti lumayan membebani ya. Tapi atau awalnya gimana nih, Hasan? Agak shock nggak dengan sistem pendidikan Indonesia dan Wuhan yang beda? Oh, shock banget Kak. Kita benar-benar kaget dengan budaya mereka, belajarnya
etos belajar sangat luar biasa. Dan ya kita tahulah kuliah di kampus gue sebelumnya ya jam 8 sampai jam setengah 10, habis itu break, habis itu ya paling sore ya jam 5 kadang udah ngeluh. Ini habis setengah 10 malam dan itu luar Iya. biasa dan butuh proses yang panjang untuk adaptasi. Awalnya kaget banget Kak, tapi sharing-sharing pasti bisa kok. Banyak senior, banyak teman-teman yang care. Oke, di sana banyak mahasiswa Indonesia juga nggak? Di kampus gua ada kurang lebih 30 Kak. Itu ada yang exchange, ada yang S1, ada yang S2, ada yang doktor juga. Total 31 di kampus. Kalau di Wuhan sendiri kurang lebih ada 500 karena memang banyak kampus di sana, jadi tersebar ya kalau disamakan dengan Indonesia kurang lebih sama kayak Yogyakarta lah karena banyak kampus di sana. Iya, iya. Nah, coba mungkin boleh di-share nih ke teman-teman. Dulu pas awal-awal adaptasinya, ada cultural shock nggak dari segi budaya dan peradaban gitu? Ya, iya Kak, kurasa banget lah menurut gua ya. Karena apa? Pertama adaptasi belajar kita beda banget dan adaptasi tugas kita beda banget. Paper yang biasanya jarang banget dapat paper yang sebegini rumitnya karena kan ya beda kelas juga dalam arti ini udah internasional dan sejenisnya. Terus juga bahasa sih Kak. Kebetulan gue terhambat banget bahasa karena gue pengantarnya bahasa Inggris. Jadi gue Mandarin sangat-sangat nol lah. Jadi kalau pesen makan itu pakai bahasa tubuh. Karena orang Cina ada kendala soal bahasa, dia nggak bisa bahasa Inggris. Jadi orang di sana rata-rata nggak minim bahasa Inggris, jadi nggak tahu. Kita pun juga minim bahasa Mandarin, jadi terpaksa gue harus bawa translator atau bawa temen yang bisa Mandarin. Atau enggak gue bahasa tubuh lah. Sering banget gue nekat dan emang orang-orang udah paham sih kalau orang asing nih muka-muka bukan orang Cina nih, ya paham mereka kayak gitu. Atau pakai Google Translate ya ganti-gantian gitu, San? Lama sih kayak gitu Lama mah. ya? Nggak efektif. Nggak efektif. Jadi kita kalau pesen makan bawa tabel menu, habis itu kita tunjukin. Tunjuk-tunjuk gitu ya. Ini. Iya, cek. Itu pesan ini. Tuh saucian berapa harganya. Kayak gitu-gitu sih, ya dasar-dasar aja. Tapi untuk kelasnya sendiri itu kelas internasional atau internasional kan ya mahasiswanya? Iya, dan kebetulan nggak ada orang lokal yang di kelas gua, jadi ada orang Eropa, Asing Afrika, semua. dan Asia yang lain. Orang asing semua. Berarti pengkuliahan tetap pakai bahasa Inggris ya? Iya, dapat bahasa Inggris. Oke. Kayak gitu. Kemudian menurut Hasan nih, tanggapan lo tentang fenomena kita yang suka studi ke luar negeri atau mencari beasiswa ke luar negeri itu gimana sih? Ya menurut gua sih, is it good? Ya kalau Not good? Yeah, I think it's good if I will try study in the different country because different culture and then different anything we can got the different culture especially. Ya karena apa ya Kak? Gue dapet sharing sama salah satu mantan menteri RI dan beliau bilang kalau misalnya Bapak A.S. Hikam mantan menteri Gus Dur, almarhum Gus Dur sempat sharing. Yang penting adalah kita studi harus di luar negeri. Mau negara manapun kita harus studi di luar negeri. Karena apa? Kita akan tahu pembelajaran hidup. Kita benar-benar tahu soal perbedaan. Kita benar-benar tahu soal apa itu perbedaan. Dan kita akan tahu masing-masing negara itu seperti apa. Itu yang bakal gue pegang terus Kak. Jadi itu salah satu motivasi gue buat lanjut studi. Dan kebetulan itu saat itu gue udah apply di China. Dan ya bahasanya izin sharing aja sama diskusi sedikit. Jadi itu salah satu motivasi gue yang akhirnya gue juga berangkat ke Cina itu. Berarti emang make sense ya, bukan hanya pendidikan doang, tapi juga kita belajar budaya, belajar adaptasi ya. Bener banget. Tapi apa karena itu ketidaksesuaian sistem pendidikan kita, atau apakah dengan begitu pendidikan di luar negeri lebih bagus, atau emang cuma budaya aja supaya bisa punya lingkungan internasional gitu? Menurut gue sih pengalaman ya kayak perbedaan pengalaman dalam soal pendidikan. Gue rasa pendidikan Indonesia pasti juga ya kita tahu lah kalau range nilai buat pendidikan saat ini ya kita tahu Finlandia dan studentnya kebetulan juga
yang terbaik soal matematika itu ada China, ada Rusia, dan ya ya menurut gue juga pendidikan di Indonesia perlu improve lah dan perlu upgrade dan harus jangan berasa puas diri dan harus terus gue percaya kok ke depan Indonesia pasti bisa lebih baik Pak, karena banyak banget orang Indonesia yang udah studi di luar negeri dan ya kita tunggu aja kontribusinya dan gue harap juga bisa berkesempatan kontribusi buat Indonesia nantinya. Amin. Untuk berbagi juga dengan teman-teman kita yang di Iya, Indonesia ya. Nah, sekarang kita iya Kak. ngomongin COVID nih, San. Mhm. Gimana menurut lo tentang pandemi ini? Wah luar biasa sih. Ini gue jujur aja ya, gara-gara COVID ini juga gue beasiswa gue nggak turun. Sedikit cerita ya. Oh gitu. Tadi sebelumnya gue, karena ada teman gue tadi sempat chat di bawah itu kan, komen kalau misalnya, ya agak ketawa kalau gue bilang sebelumnya kan di training sebelumnya, latihan sebelumnya, kalau gue cerita beasiswa nggak turunnya itu satu dampak lah Kak. Jadi gue juga kena dampak kalau beasiswa nggak turun sampai sebelum gue balik ke Cina. Ya semoga segera lah. Oh mungkin Udah karena bisa balik. pembelajarannya lewat online kali ya, lewat daring. Iya, memang kayak itu alasannya. Jadi katanya sih harusnya uang cair itu kalau kita udah di Cina kayak gitu aja. Oh gitu. Terus itu gimana tuh Jadi ya ngadepinnya? Untuk beli buku-buku mungkin atau emang semua online aja? sejauh ini sih pakai ebook ya Kak. Jadi gue bersyukur banget ada ebook yang benar-benar ngebantu banget dan sejauh ini cuman kita pembelajarannya nggak kayak sebelum-sebelumnya sih yang gue pernah pelajari di S1 dalam arti di sini cuman main jurnal dan compare company, review company, analisis company, like that, only like that. Jadi ya buku second line lah. Jadi nomor 2 lah. Seenggaknya nggak Jadi menghambat nggak. mutu pembelajaran lo juga ya. Iya, Tapi waktu pandemi masih di sana kan? masih Kak, gue masih jalan-jalan malah sempat ke Beijing saat pandemi itu. Nah Tapi itu sempat gimana tuh? diinfoin. Ya sempat diinfoin sih sama pihak teman gue sih. Pertama dikasih tahu teman kalau pertama gue nggak begitu peduli soal pandemi ini karena gue sebelumnya kan belum pandemi ya kayak jadi ada virus gitu aja dan berbahaya. Setelah itu ya gue nggak begitu peduli karena gue rasa ini biasa aja kayak gitu awalnya seperti itu. Nah setelah itu dikasih tahu sama teman gue salah satu close friend gue dari Kamboja bilang hati-hati San kalau misalnya jangan beli makan di luar jadi harus pakai masker gitu-gitu. Oh ya udah tapi gue tetap beli keluar dan enjoy aja. Setelah itu gue ke Beijing 1 minggu dan orang sana pun juga belum pakai masker dan itu gue udah pakai masker tapi karena udah 1 minggu dapat informasi kasus yang udah bahaya. Mulai Habis banyak itu, juga ya kasusnya. setelah itu seminggu di Beijing gue balik lagi ke Wuhan dan 5 hari kemudian baru di lockdown Wuhan. Jadi beruntung gue udah di Indonesia dan 5 hari kemudian baru di lockdown. Oh berarti ke Indonesia dulu baru lockdown atau lockdown dulu setelah lockdown itu gimana ya? Itu dulu ke Indonesia dulu 5 hari kemudian baru lockdown. Berarti itu ke Indonesia emang upaya mitigasi karena tawakan lockdown atau kebetulan aja? Itu kebetulan aja karena gue udah pesen tiket dan gue nggak tahu kalau lockdown kapan. Dan gue emang mau liburan kan karena winter jadi gue liburan pulanglah ke Indonesia. Habis dari Beijing gue pulanglah ke Indonesia dan habis itu 5 hari kemudian heboh tuh lockdown. Kayak gitu. Kebetulan yang kebetulan ya. Iya, pada planningnya gue nggak pulang ke Indonesia. Oh ya, jadi nggak ngerasain lockdown di sana ya? Enggak, alhamdulillah enggak lah. Karena kan berita di media tuh menyedihkan banget kan, jadi kota pertama yang mencekam dan sebagainya. Itu teman-teman lo di sana gimana? Wah, koordinasi terus Kak. Gue sempat koordinasi terus dan ngebantu juga buat di proses evakuasi dari ya gue coba bantu melalui gue yang bisa yang gue bisa gue mampu akhirnya gue pakai media bahkan sempat ada rancangan khusus lah buat evakuasi itu kalau memang pemerintah belum melakukan tindakan evakuasi tapi syukurnya apresiasi banget sih pemerintah tindakannya cepat jadi langsung evakuasi dan walaupun memang sempat orang-orang sempat takut sempat ya
ya nggak dibayangin sih Kak, dan gue juga nggak ngebayangin kalau gue di sana. Bener-bener luar biasa kayak pengalaman mereka. Iya, berarti alhamdulillah ya. Ada cepat tanggap respon dari pemerintah juga. Mhm. Tapi kalau untuk sistem pendidikannya masih sama atau ada yang dihambat atau ada diperpanjang masa studinya Ah, atau pengumpulan tugas? untuk saat pandemi ini ya, Mm. untuk saat pandemi ini tugasnya sempat delay sih untuk mulai kuliah karena masih berharap Februari atau Maret itu masih ada informasi kalau kita bisa balik, khususnya kampus gua. Tapi karena memang kayaknya makin melebar dan makin meluas ke negara lain, saat itu Cina udah turun, udah lockdown udah dibuka, udah ada informasi kita balik, tapi dunia internasional belum, masih masih serius, dan akhirnya kita ditunda lagi kuliahnya, dan pada akhirnya kita mulai agak telat 1 bulan dan baru selesai akhir bulan kemarin, Juni kemarin, Oke. kayak gitu. Tapi sekarang Wuhan itu udah mulai pulih kan ekonominya, kegiatannya. Ya, terakhir kemarin itu yang masih ada di Wuhan itu teman gue di kampus gue itu ada 2 Kak. Mm. Dan itu yang satu stay di dormitory, yang satu mungkin di apartemen. Dan dia informasi itu kurang lebih 3 minggu atau 2 minggu yang lalu lah, itu dari dia langsung. Kalau mereka udah dibuka kayak restoran, kayak tempat-tempat umum udah mulai dibuka kok. Jadi tapi sempat mahasiswa asing tetap dibatasi karena new normal lah ya, kayak kayak kita di Indonesia kayak gitu. Tapi Jadi pembelajaran mereka tetap online lah ya. jadi online semua kita. Aduh, ya begitulah ya kalau kuliah online, ternyata nggak ada bedanya, sama-sama sangat-sangat luar biasa melelahkannya. Tidak ada keringanan apapun ya, tetap ya. Nggak ada keringanan apapun, presentasi dadakan, kasih langsung case study dan dibahas, langsung buat PPT dan langsung presentasi. Wah, emang luar biasa sih pengalaman sana. Wah, gila sih. Tapi memang nggak ada perbedaan dong sebelumnya, karena kan emang sebelumnya kata lo tadi emang online semua kan, online base pakai e-book gitu. Kalau sebelumnya yang gue maksud pakai e-book itu ketika pandemi ini, tapi Oh, udah sebelumnya tetap pandemi. pakai. Yang sebelumnya Oke. tetap biasa, tetap di kelas, tetap ya kayak gitulah kayak umumnya, cuma lebih lama aja cara belajar di sana sama 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 di Indonesia. Tapi kalau pembelajaran tetap pakai video conference gitu ya? Iya, pakai kayak Zoom. Kalau di sana Hmm. namanya Tencent Meeting. Jadi kan Google di ban ya di China, jadi kita pakai aplikasi khusus lagi kayak gitu. Oh, baru tahu Google di ban di sana. Iya, jadi Google kita nggak bisa pakai Google, jadi kita harus pakai VPN. Kalau di Cina Oke. itu harus Iya, pakai iya. VPN, dan aktivasi buat akses ke yang berkaitan Google nggak bisa. Itu untuk submit tugas-tugas juga ada aplikasi khusus kali ya? Iya, pakai email, tetap email, tetap ada yang pakai email atau pakai aplikasi khusus itu. Ada 2, tergantung dosen, tergantung profesornya. Oke nih. Nah, menurut lo nih San, apa sih yang seharusnya pemerintah lakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan? Apakah sistem online ini udah efektif atau belum? Kebetulan kalau online yang gua rasa Indonesia kan masih ada kesenjangan ya, yang belum merata di beberapa wilayah. Tapi yang gue pikir ya ini adalah apa ya, perubahan yang harus kita terima, dan kita harus bahasanya menantangnya lah ya, dalam arti jangan sampai kita makin tertinggal. Ya ini harus kita segera terima, dan kita harus kita upgrade dan kita terus pertahankan, karena menurut gue kedepannya ini bisa meminimalisir hal-hal yang terjadi. Ya tidak menutup kemungkinan banyak pro dan kontra sih kalau di Indonesia, tapi gue yakin kita bisa kok. Kebetulan gue juga di daerah yang sinyalnya kadang nggak stabil, dan gue juga worry kalau pertama-tama gue meeting sama atau kelas di
di apa namanya meeting sama mereka, akhirnya gue pakai pasang ya berupaya hal-hal lah untuk biar tetap stabil kayak gitu. Tapi menurut lo dengan sistem serba online kayak gini menurunkan kualitas pendidikan kita nggak sih? Kayak kan banyak yang bilang lebih enak tatap muka, apalagi kalau yang praktikum ya. Iya bener sih. Karena nggak ada rasanya gitu ya, nggak ada Iya. sense of belongnya, nggak ada chemistry-nya ketika ketemu kadang gue ada sampai akhir tuh nggak tahu wajah profesor gue tuh kayak gimana. Jadi kita close kamera, Foto, ya. kita nggak Oke. terus habis itu nggak tahu, pada akhirnya kita minta profesor fotonya dong gitu intinya. Kalau misalnya kita kalau mau ke kampus ke kantor itu gimana ya gitu gitulah. Dan kalau menurut gue untuk di Indonesia ya kita harus menyesuaikan jurusan sih ya. Kalau misalnya praktikum mungkin ada salah satu solusi-solusi yang lain lah. Karena sebenarnya kalau ada keresahan, ada kendala, itu pasti ada solusi kok. Saling berdampingan suatu masalah sama solusinya. Ya benar-benar setuju Ya. banget sih, kendala sama solusi itu pasti ada. Dan berdampingan. Iya, oke. Gue bacain pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ya. Oke. Dari Awalianda nih, di Cina sambil bisnis nggak Kak? Apa kuliah aja? Kayaknya kuliah aja kali ya. Gue jawab duluan nih. Tadi udah dijelasin teman-teman, katanya kuliahnya itu dari jam 8 pagi sampai setengah 10 malam. Jadi untuk bisnis, ya mungkin kalau Kak Hasan bisa, boleh dijawab Kak. Ya, untuk bisnis memang niat awal gue berangkat ke China, karena made in China is cheaper one ya. Ya. Hal yang paling murah lah di dunia. Tapi karena gue kuliah kayak gitu ya, jadi belum sempat ngebisnis. Jadi mungkin next semester, karena gue kuliah fokus untuk studi 1 tahun kan. Jadi 1 tahun dan 1 tahun lagi agak free lah, cuma tesis doang. Jadi riset kayak gitu. Insya Allah kalau ada kesempatan ya tidak menutup kemungkinan. Paling sejauh ini kayak just tip gitu-gitu aja sih. Oh iya bener, just tip. Sisanya belum ada. Yeah. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Diva. Jurusan terfavorit di Wuhan University itu apa? Identiknya. Kebetulan karena itu kan kalau di Indonesia kayak sama kayak ITB, sama kayak ITS. Jadi kan teknologi ya. Jadi fokus ke teknologi. Dan di sana itu kalau jurusan S1-nya tuh terkait infrastruktur jembatan. Jadi dia salah satu infrastruktur yang terbaik itu di Wuhan. Yang kedua, kalau untuk masternya kebetulan MBA ini Kak. Jadi gue bersyukur banget sih bisa masuk Wuhan dan ngambil MBA ini karena salah satu yang terbaik dan favorit di sana. Kita tepuk tangan online dulu teman-teman. Kita sedang berbicara dengan mahasiswa dengan jurusan terfavorit di Wuhan. Oke, dari Ikan FZH, komunitas sesama mahasiswa Indonesia ada nggak di sana? Kalau ada, kegiatannya apa aja tuh? Oh ya, jadi komunitasnya itu PPI, Persatuan Perhimpunan Pelajar Indonesia. Nah, itu ada cabang Wuhan, ada cabang Tiongkok. Nah, untuk Wuhan itu kegiatannya luar biasa aktif di sana. Kita sering silaturahmi, ada kompetisi bola. Ya gimana ya, karena sama-sama merantau dan akhirnya sama ketemu orang Indonesia tuh kita nggak peduli siapapun dia, itu adalah saudara gua. Itu yang buat gua berkesan banget di sana. Jadi kita sering banget buat kegiatan. Yang paling besar kegiatan itu adalah pokoknya budaya sih, culture gitu, show culture gitu. Jadi penunjukan budaya, karena itu banyak mahasiswa asing ya. Jadi kita sering menunjukkan budaya setiap satu event, 1 tahun 1 kali dalam event itu. Jadi kita nari, tari-tarian, nyanyi, budaya-budaya kita konsep semenarik mungkin biar negara lain tuh tahu soal Indonesia itu seperti apa. Promosi juga akhirnya soal Indonesia. Soalnya mereka tahu Indonesia hanya soal Bali kan. Bali. Iya. Yang favorit buat mereka orang Eropa, orang Asia Tengah dan wilayah lain. Nah, itu rata-rata Bali ya. Kebetulan gue pun juga belum pernah ke Bali, jadi kadang describe of Indonesia gue nggak tahu gitu loh, apa gitu. Cuman tahu ya sepintas aja kayak gitu. Iya benar, Bali emang lebih terkenal daripada Indonesia kadang malah. Nah ya, of course. Ya kayak gitulah Bali. Lu suka ditanya-tanya gitu nggak sih tentang Indonesia, atau mungkin ada berita menghebohkan di Indonesia yang
trending di luar dan jadi sasaran pertanyaan teman-teman. Iya, ada. Biasanya di kelas sih, karena berkaitan sama ekonomi, kita bahas ekonomi yang masing-masing negara kita, soal ada teman Afrika, orang Sudan, South Sudan, dia nanya soal konflik kita di 98, krisis moneter kita di 98, sedikit diskusi, terus terorisme, karena kan itu juga sempat heboh kan, bikin dunia, Indonesia salah satu negara yang perlu waspada soal itu. Yang ketiga itu soal oil, sumber daya alam, kayak gitu-gitu, karena emang potensi sangat besar. Jadi orang kebetulan yang di sana tuh rata-rata juga punya pengaruh di negara masing-masing, dan dia tuh kebetulan juga nggak sedikit yang punya pengalaman yang luar biasa. Salah satu teman gue tuh sebagai pemerintah juga, dan ada juga yang dari bank sentralnya negara dia, jadi lebih ke ekonominya sih yang mereka tahu, karena kan belajar juga ke masing-masing negara. Jadi nggak sedikit ditanya-tanya Indonesia. Pernah ngerasa insecure nggak tuh dengan berhadapan dengan mereka itu? Wah, parah sih. Apalagi gue dari teman gue Indonesia di sana, yang Indonesia ada 3 orang, dan teman-teman gue luar biasa sih yang dari Indonesia, yang satu exchange di UK 1 tahun, yang satu juga kelas internasional di kampusnya, dan gue kan cuma sebagai aktivis aja yang punya niat belajar, itu aja sih. Jadi wah anjir, kata gue, ini gimana, akhirnya lambat laun pasti kalau ada kemauan pasti ada jalan kok, pasti bisa. Yang penting niat dulu aja kayak supaya gitu. Bisa mengejar mungkin ngerasa insecure kita supaya aman di mata teman-teman. Akhirnya gue belajar sih, karena gue sadar kalau gue bodoh, jadi gue belajar. Karena gue bodoh, makanya gue ke Cina. Kalau gue nggak pintar kan berarti gue nggak harus kuliah lagi dong, dan gue tetap menikmati kepintaran gue. Tapi karena gue bodoh aja, jadi gue udah nggak studi lagi, gitu sih motivasi gue. Oke. Karena emang pepatahnya gitu kan, semakin kita belajar, semakin kita merasa bodoh gitu. Karena kita juga nggak boleh cukup, nggak boleh puas dengan ilmu yang kita dapat. Ada yang nanya nih, Aziz Nurafian, minta diceritain culture di Wuhan, kebiasaannya, pola hidupnya. Oh iya, luar biasa sih kalau soal. Oke, gue tahu arahnya ke situ. Etos kerjanya. Boleh tuh, jadi Pak, kalau gue pertama soal budaya ya, culture-nya di sana itu luar biasa. Gue sangat appreciate buat teman-teman etnis Tionghoa ya. Gak gue sangka mereka tuh sangat mempertahankan budaya. Bahkan setiap malam mereka tuh di jalanan, di trotoar, di jalanan umum, jalanan protokol gitu, itu banyak yang menari gitu. Menari budaya mereka, menari modern, semua ada. Dari kalangan muda sampai tua, lebih mayoritas tua. Muda ya generasi usia 27 sampai 35 lah ya, usia segitu gue anggap muda lah. Dan itu setiap malam ada tarian kayak gitu. Dia mempertahankan budayanya. Nah, kalau kita kan malu ya, di kota besar, itu enggak di Tiongkok itu. Dan gue kira di Wuhan doang, karena kota yang menurut ya nggak begitu besar lah kayak Beijing. Gue berkunjung ke Beijing, itu ada juga ibu kota gitu. Wah, luar biasa. Itu soal budaya. Jadi gue apresiasi banget kalau Indonesia tuh harus ada kayak gitu. Dengan cara apapun lah ya. Terus yang soal kedua, etos belajar dan etos kerja. Itu juga gue belajar banget dari etnis Tionghoa. Dia itu, masyarakat Cina itu kalau soal belajar itu luar biasa. Sampai gue olahraga gitu di lapangan kampus kan, jogging gitu kan. Ya penat kan belajar mulu. Habis itu gue pulang jogging sebentar. Dan mereka tuh kadang bawa buku pas lari, belajar. Kayak kebayangin kan? Gimana bacanya? Gue nggak tahu tuh ya, sambil bawa kertas gitu dipegang gitu sambil lari gitu kan. Kan larinya searah jarum jam, jadi mayoritas ya kita nurut searah jarum jam lah ya. Itu baca, itu. Dan gue kira oke lah 1 orang, mungkin nggak semuanya. Ketika gue berangkat kuliah, itu soal belajar. Di lampu merah, kan gue ngelewatin beberapa lampu merah kalau mau ke kelas.
Nah, kalau pas di lampu merah itu dia berhenti lebih lama buat baca buku, baca paper atau baca apa kertas kayak gitu. Dia sambil baca gitu. Padahal lampunya udah hijau tapi masih tetap. Kan gue perhatiin dong dari jauh. Wah, kata gue. Luar biasa, dan itu masih lama, masih belajar. Akhirnya beberapa lampu merah kemudian lampu hijau ke beberapa kalinya baru dia jalan. Jadi masih sempat belajar ketika di jalan. Pokoknya tiada Itu waktu tanpa membaca buku ya. iya. Ya menurut gue ya wajar banget ya sampai dia semangatnya luar biasa. Itu sih yang pingin, yang gue nggak habis pikir gitu. Itu yang usia mahasiswa ya, usia mudanya, anak kecilnya. Orang tua ya orang tua di China itu keras soal pendidikan. Diajarin bisnis memang. Ketika gue ke tempat square apa namanya, tempat kayak jualan apa namanya, produk elektronik kayak handphone ataupun sejenisnya, itu ada anak kecil. Dan ketika itu ditemani ibunya, dan saat itu ibunya memang ngajarin dagang ya, dalam arti emang sampai anaknya ikut ke situ. Dan itu masih megang buku anaknya itu. Jadi harus belajar itu harus banget lah, mutlak buat masyarakat Cina kayaknya. Luar biasa ya. Sangat-sangat mutlak. Jadi pacuan kita juga ya kalau mau belajar ke sana teman-teman, bisa dibiasakan baca buku kapanpun, Bener. dimanapun. Bener banget. Aduh, kalau nggak biasa baca buku, ntar dulu deh, harus siap-siap latihan dulu. Iya benar-benar. Tapi untuk budaya di sana, misalkan kayak ada do's atau don'ts-nya, kan ada beberapa hal yang di sini biasa aja, di sana sensitif atau sebaliknya. Oh, ya kalau di sana sih yang sensitif itu soal politik ya. Jadi Oh, ya. begitupun di kelas, gue pun nggak terbiasa soal berdiskusi politik terbuka. Tapi kalau dosennya rata-rata dosennya yang mancing, akhirnya kita kepancing kayak soal ya perang dagang. Jadi setiap hari ngomongin perang dagang, ngomongin kayak gitu-gitu karena memang sama aktornya langsung kan ya. Jadi kadang kita mahasiswa kepo dong. Perang dagang gimana sih ini, kok nggak selesai, apakah berdampak ataupun enggak, gitu-gitu kan ke Cina langsung. Ya dia respon, alhamdulillahnya respon juga, dan dia pun netral gitu sih dosen yang gua pernah beberapa kali diskusi kayak gitu, benar-benar membuka sudut pandang. Nggak provokatif, hanya dari sisi China doang ya. Benar. Jadi kita dipancing untuk open minded ya, walaupun ya kita bertandang ke tuan rumah lah ya. Satu kompetitor saat ini di dunia, tapi mereka open banget dan bukan masalah ini, soalnya ini soal pendidikan, jadi kalian bisa pelajari ini dan negara kalian kalau ingin maju ya seperti ini ya, dijelaskan beberapa aspek. Oke, next question, ada tantangan spesifik nggak kuliah di China selain tadi dengan perbedaan budaya saat adaptasi? Apa ya, menurut gue sih itu udah sangat momok buat gue sih, karena tekanan belajar yang luar biasa. Iya benar-benar. Di kampus gue khususnya kayak gitu, dan ya karena kita nggak bisa bahasa Mandarin, yang belum terbiasa. Walaupun ada pengantar bahasa Mandarin, tapi kita nggak fokus buat belajar Mandarin karena fokusnya ya buat paper, buat jurnal kayak gitu-gitu. Jadi ya mungkin next semester banyak lah ya yang harus dipersiapkan lebih matang. Sejauh ini sih karena modalnya bahasa Inggris ya maksimalin di situ lagi, aja ya. Betul banget. Kayak gitu sih. Nah kalau di mahasiswa Indo kan tadi kakak bilang ada kontribusi terhadap negara. Di sana tuh mahasiswa sana suka join kegiatan volunteer di event-event atau kegiatan sosial gitu nggak sih? Kakak pernah join nggak? Iya, pernah join. Kebetulan saat ini gue bergabung di Persatuan Pelajar Indonesia Tiongkok di pusat ya. Jadi kebetulan gue bagian sosial juga. Jadi saat ini ada program kerja yang udah satu periode sebelumnya yang sudah digagas, dan saat ini karena terkendala pandemik ini jadi belum dieksekusi secara 100%. Itu program Tuna Membaca. Dan sebelumnya gue juga Pondok Harapan Wuhan, itulah kegiatan sosial buat apa namanya, satu kampung atau satu desa itu akan menjadi harapan Wuhan, dalam arti nanti minimal ada satu anak
putra daerah yang bisa lanjut ke Cina kemanapun itu. Jadi harapan kita memproses ke situ. Itu salah satu kegiatan Pondok Harapan Wuhan dan itu akan dikontinue untuk tahun berikutnya. Terus untuk ikut volunteer kayak gitu-gitu itu individual sih. Kalau misalnya mereka tertarik pasti ikut. Karena nggak sedikit orang kedokteran yang studi di Cina. Jadi mereka aktif banget dibuat kesehatan, buat sosial dan sejenisnya kayak gitu. Keren. Kayaknya gue mau join tuh yang Pondok Harapan Wuhan biar bisa Boleh. dididik. Kalau tesisnya gimana? Sama nggak kayak di Indonesia? Di Indonesia gimana ya? Maksudnya Karena gue juga belum. Mungkin kayak ya mesti penelitian, iya. nulis, ada dosen pembimbing gitu. Iya. Jadi di sana itu kita langsung dapat supervisor, kalau enggak kita nyari supervisor. Nah, untuk masuk ke situ konsentrasi apa yang kita pilih kan? Kalau ekonomi, kalau di MBA ini ada strategik, ada marketing, ada HR, ada macam-macam, ada finance dan semacamnya. Nah, itu kita udah harus milih nentuin mau mana yang akan kita jadi fokus kita. Nanti ada kuliahnya tuh banyak juga yang sesuai linear sama mata konsentrasi kita tuh apa aja, dan kita boleh milih, dan ada yang wajib milih, ada yang boleh milih, ada yang boleh dieliminasi kayak gitu. Nah, habis itu kita SPV, komunikasi, konsultasi dan jenisnya tetap sama kayak research, tapi bedanya kayaknya harus masuk submit ke salah satu jurnal sih. Dan itu defense sama supervisornya juga, apakah dia minta atau enggak. Untuk submit kayak ke Scopus, kayak ke lain-lainnya, ya itu masing-masing profesornya. Tetap ada itu yang membuat publikasi beda. ilmiahnya lah ya. Nah, iya itu masuk ke publikasi ilmiah itu ke internasional. Ini Gitu pertanyaan dari Shironeko. Respon kakak pas ada informasi pertama kali COVID di Cina gimana? Atau mungkin ambil suatu tindakan tertentu gitu, Kak? Udah tadi ya? Kayaknya udah dijawab ya? Atau mau ditambahkan Iya, boleh? udah dijawab. Kalau untuk awal informasi gue masih enjoy, masih santai, dan kita kan nggak ada yang tahu ya, karena memang bahasanya ya Cina udah sangat luar biasa soal kesehatan, dan kita nggak menduga juga ke situ. Akhirnya ya gue nggak bisa berbuat banyak, dalam arti ya gue nggak kepikiran sampai sebesar ini, dan bahkan barang-barang gue aja masih stay di dormitory, dan nggak tahu tuh kulkas dan sejenisnya tuh akan kayak seperti apa, udah 6 bulan kan. Nggak ada kepikiran kayak gitu kalau sebesar ini. Yang penting evakuasi diri dulu ya. Tapi kalau pertama kali lo nyampe di sana tuh ada training dulu kah? Kayak dibekali program bahasa Mandarin untuk masuk internasional atau gimana? Kalau pengantar Mandarin itu training 1 tahun. Jadi kelas of language ya, Mandarin, dan minimum punya ETSK 4 buat yang pengantarnya Mandarin. Tapi kalau pengantarnya in English, talking English itu so far nggak harus megang SSK sih. Tapi di kelas kayak kalau di UIN kita ada belajar bahasa Arab kayak gitu-gitu kan ya, sebagai 1 semester kayak gitu. Ya gua ada basic-basicnya ya lah ya. Basic-basicnya gitu-gitu aja. Cuman ya karena susah ya, karena katanya bahasa Mandarin itu salah satu tersusah di dunia. Ya jadi ya nggak mudah untuk buat belajar kayak gitu. Butuh sangat proses yang panjang. Belum aksennya, belum nulisnya. Pusing. Ada 4 intonasi buat kalau ngomong. Ada tinggi, rendah, datar, menurun. Sedangkan gue nyanyi aja remedial, suruh ngomong pakai intonasi. Ya kata gue. Sering banget disuruh ngulang, please repeat kayak gitu kan dosennya. Ya elah, gue kan nggak tahu. Dan mungkin satu kata yang tulisannya sama tapi beda arti karena intonasi doang ya? Iya, wah sering banget itu. PR banget sih. Tulisannya kan udah langsung ditulis aja. Nggak usah disebutin. Dan nulisnya nggak gampang. Juga nggak gampang, karena satu kata kan kalau bahasa Arab masih mending ya. Ada abjadnya gitu, alif, a, ba, b, mesti dilogis gitu lah ya. Kalau di Mandarin kan nggak ada. A, B, C, D nggak ada, langsung per kata. Misalnya dia itu apa, nih. Terus kalau saya apa, wo, nanti apa lagi beda lagi. Dan mirip-mirip. Nah, panjang lah ya. Nanti lah ya. Gue juga belum paham, belum akhir. Iya, itu udah kebayang duluan sih ribetnya kayak gimana.
Tapi Kayak gitu. boleh nggak sih kalau nggak bisa bahasa Mandarin sama sekali? Tadi yang mengandalkan kelas internasional tadi pakai TOEFL aja. Ada. Tapi kampus gue tuh mengharuskan minimal HSK 3, HSK ya. HSK 3. Dan kan HSK paling tinggi 6, jadi setengahnya Iya, iya, iya. kalau di Iya. kampus gue. Tapi ada juga kampus yang ketika lulus juga nggak peduli buat HSK, cuma yang penting lulus, submit paper, udah selesai, lulus kayak gitu. Ada juga. Tapi Ya, tetaplah minimal nanti belajar. basic-basicnya lah ya, biar nggak Iya, susah hidup di sana. pas benar. Minimal hidup di sana minimal nggak susah. Itu benar banget. Udah capek Pak bahasa tubuh. Next question nih, pernah jadi korban stigma masyarakat nggak pas pulang ke Indo karena kasus COVID ini? Ih, dari Pernah, Wuhan gitu. sampai gue ke kampus kan, ke fakultas dan silaturahmi sama dosen, dan kebetulan ada temen gue, sahabat gue sidang, dan gue kesana dong. Nah habis itu ketemu teman gue yang salah satunya sidang juga, dan dia bilang, sorry San, jangan deket-deket sama gue, lu kan baru Oh pulang my dari God. Cina. Dan gue ketawa dong, oh iya nggak apa-apa, gue jaga jarak ya sama gue ya, Iya, jangan iya, terlalu iya. deket-deket. Karena ya standar sih menurut gue, ya orang kan nggak ada yang pernah kita tahu ya, dan dalam arti kita pun juga belajar dengan latar belakang berbeda. Ya mungkin dia kurang informasi atau terhambat informasi atau tergiring soal media atau tergiring soal apa, ya kita harus mewajari itu sih. Jadi gue nggak pernah sedikit dan nggak jarang gitu gue dibully soal itu. Dan sampai ada teman-teman gue yang bikin statement di VOA, salah satu media Amerika yang di Indonesia, itu kan biar jangan ngebully lah, boleh ngebully gue, tapi kasihan orang yang nggak bermental besar kayak gitu kan. Soalnya Iya, kan ada yang benar-benar. banyak cewek-cewek. Kalau gue sih ya udah sih nggak peduli lo mau bilang apa kan gitu. Karena yang tahu realita, kalau kita tahu realita dan tahu keadaan di dalamnya, kita akan sadar gitu. Kita tahu pahit karena kita pernah ngerasain manis kayak gitu. Kita tahu manis karena kita pernah ngerasain pahit. Kayak gitu-gitu aja sih Kak. Iya, yang penting dari dua sisi kita mau tahu dulu, yang penting ya, nanya dulu sebelum menghakimi. Gitu. Minimal baca lah, ada informasi apa, pelajari dulu. Iya, jauhi virusnya bukan orangnya ya. Nih, next question dari Hurul Ashifa. Lebih berat mana kuliah online dan offline? Sama sih. Kalau gue kan dapat informasi kuliah online di Indonesia karena lebih banyak tugas, banyak apapun kayak gitu. Kalau gue rasa sama. Kalau yang gue rasa ya. Jadi sama banyak tugasnya, sangat banyak capeknya, dan luar biasa sih. Sama aja capeknya, jadi gue nggak bisa bedain mana kuliah online, mana Karena kuliah. kegelesiannya kalau di Indonesia itu rata-rata guru yang belum terbiasa dengan sistem online itu dia ketika online itu ngasih tugas bukan ngejelasin. Iya nggak sih? Jadi kayak ketika online ngasih tugas. Mungkin. Tapi Kalau kalau di Wuhan, China, di Wuhan itu ada trainingnya dulu kayaknya dosen-dosen. Kan banyak tuh profesor tua-tua kan. Jadi kan mereka yang lebih sepuh kan, katakan sama lah ya. Tapi kata gue, dia nggak pernah ngasih, walaupun kita bahasanya udah dikacangin ya, mahasiswa udah balik capek, udah diem semua, dia tetap ngomong, oke, kalau kalian nggak respon, saya tetap akan menjelaskan sampai tuntas, kayak gitu aja. Terus tetap ada tugas kayak gitu, dan nggak jarang ya udah nih dikasih, karena lama kan ya, belajarnya juga sama jamnya, dari jam 8 pagi sampai jam setengah 10 malam. Ya beda waktu aja kan, kasihan yang bagian Eropa, dia harus jam 2 pagi bangun buat belajar. Ada yang di Afrika, ada, kalau Asia masih ya similar lah untuk time-nya kan, at least sudah try dan udah nggak beda jauh, dan mereka struggle banget sih buat proses belajar ini dari tapi wilayah bisa Eropa. cheating gitu nggak? Misalkan join tapi nggak on cam dan di balik kamera entah bisa. ngapain, bisa ya? Bisa tidur bisa. Iya. Sampai tidur bisa, karena tapi resikonya kalau ditanya kadang kan iya bener. Pasti ditanya itu kalau di kelas, karena kan 5 jam ya, 4 jam lah di kelas. Jadi satu online tuh 4 jam, 5 jam kan, dibayangin aja gitu.
masa dosen doang yang ngomong kan, pasti gantian mahasiswanya gitu. Iya, Coba iya. please Hasan, respon. Hasan, Wah itu Oh gua iya, masih tidur. ketahuan juga. Pasti alasannya alibinya, sorry profesor, Lagi ke I toilet. have problem my signal. Enggak, problem Oh, my signal. signal. Ya gitu-gitu. Oke. Iya, udah kartu as itu. Can you please Oh iya, repeat nggak gitu apa-apa. ya. Ya, iya, kayak gitulah. Ini nanya lagi dari The Nazigram. Susah nggak sih untuk cari referensi karena Google-nya di-ban? Kita pakai VPN. Di laptop gua Oh pakai iya. VPN ada 3. Ada VPN. Karena kalau di Cina sendiri kan, gue juga nggak ngerti bahasanya kan. Jadi gue mau Iya, nyari benar. searching juga terbatas research di sana kan. Jadi Iya, gue iya, tetap iya. pakai mengandalkan Google, pakai mengandalkan Barat lah. Iya. Dan gue VPN juga, laptop gue ada 3, di handphone juga banyak banget kayak gitu. VPN to the rescue ya. Iya. Kemudian nextnya dosennya dari luar Cina atau Cina semua di kelas Hmm. internasional itu. Oh, kalau kelas internasional di kampus gua itu dosennya dari warga negara Cina semua. Tapi 70% lulusan S2-nya dan S3-nya dari UK, Dari luar dari negeri. US, dari luar negeri semua. Jadi ya wawasan mereka ya menurut gue ya, karena gue membedakan gitu perbedaan dosen yang memang sampai profesor dari negaranya sendiri sama orang yang kuliahnya udah berbagai negara gitu. Ada sedikit perbedaan, tapi sejauh ini sih bagus, baik-baik aja sih, dan sama-sama luar biasa dosennya. Tapi kalau di kelas internasional gitu masih ada isu rasisme nggak sih? Atau Ah, nggak ada ya, karena kita apa ya, nggak sempat ngebahas itu, dan tetap kayak fine-fine aja sama mereka-mereka yang mohon maaf berkulit hitam ataupun berkulit putih, orang Eropa, orang Afrika, kita sama-sama baiknya karena nggak soal itu. Cuman ada kelompok-kelompok aja, kayak misalnya orang Afrika lebih asik kalau ngobrol sama orang Afrika, oh, orang Southeast Asia, ASEAN lebih asik sama orang ASEAN, orang ya selingkup-lingkupnya aja kayak gitu. iya iya Jadi itu. orang Afrika, Afrika, Eropa, Eropa. Tapi kalau kita momentum kumpul bareng ya mau kumpul bareng. Tapi kan ada asik gimana sih kayak gitu. Preferensi ya klubnya di mana Nah, gitu. benar-benar. Tapi di sana kayak kepo nggak sih misalnya kayak basa-basi ketemu orang nyapa, mau kemana? Atau pertanyaan-pertanyaan yang kepo kayak di Indonesia gitu? Atau masing-masing aja di sana? Oh, sama aku kayak di Indonesia. Kalau selagi sama warga negara asing, kita benar-benar berusaha untuk kayak saudara, walaupun beda kebangsaan, dan itu tetap care, mau kemana, what do you go, what do you doing, kayak gitu-gitu lah. Tetap disapa. Kalau sama Muslim, tetap assalamualaikum, dan sejenisnya. Karena kan nggak sedikit juga yang Muslim di sana kan, banyak juga dari wilayah Timur Tengah, dari Mesir, dari Maroko, wilayah-wilayah Timur lah, wilayah Asia Tengah lah. Nah, itu tetap menyapa dan peduli. Kadang juga ada ngaji bareng dari teman-teman Muslim berbagai negara. Gitu-gitu ada sholat Jumat bareng, maksudnya dalam arti kita berangkat bareng kayak gitu-gitu. Habis itu kumpul, itu ada. Jadi tetap ya. Tapi kalau sesama China, karena orang China itu untuk bahasa itu lebih sulit ya. Karena orang Cina belajarnya lebih. Jadi gua itu kan kelas internasional. Ada teman gua orang Rusia, itu dia bisa bahasa Mandarin dan punya ETSK 5, dan dia mau di kelas China aja, kelas original kan. Nah, habis itu kata staff di kantor gua bilang jangan pindah di kelas Cina, kamu nggak kuat. Dah, dalam arti yang internasional aja udah kayak gini, gimana yang pakai yang bahasa Cina gitu kan, lebih serius. Jadi banyak mereka yang nggak bisa bahasa Inggris karena asumsinya ya dia fokus belajar materi dia. Jadi mereka takut kalau ketemu orang asing. Jadi takut karena nggak bisa bahasa Inggris kan, nggak semua bisa bahasa Inggris orang China itu. Jadi takut banget sama orang asing. Berarti bahasa Inggris emang foreign language ya, bukan second language di sana kan? Iya, iya. Karena dia merasa besar kan. Yang China lebih itu udah pride sama merasa Cina-nya besar. nggak sih sama bahasa China-nya? Iya, dia menganggap Mandarin adalah bahasa internasional, is the number Iya, one iya, iya. language.
Ya, Ya, make sense sih dengan baik buat persebaran warga negaranya di mana-mana. oh Lebih baik bahasa luar biasa Mandarin. Presiden, luar biasa Oke. dia. Oh ya, ngomongin Muslim itu gimana tuh adaptasi sebagai Muslim di sana? Makanan halal gampang atau enggak? Ibadahnya gimana? Oh iya iya, kalau makanan so far baik-baik aja sih, karena actually teman-teman yang Muslim di sana setiap kampus itu pasti punya kantin halal minimal satu, Oke. Emang dan fasilitas lingkungan kampus tuh ya? kampus iya ya. Jadi satu kampus pasti punya kantin halal minimal satu yang terdekat sama dormitory, dan uh, nggak jauh juga. Kalau itu banyak kayak misalnya kayak warteg lah ya. Kalau di Indonesia kan warteg, kalau di sana kan restoran lah ya, karena nggak ada warteg dalam arti udah lebih bagus dan sejenisnya, tapi harganya paling murah di sana. Maksudnya paling murah di kelasnya di sana. Nah, habis itu ada juga yang Muslim, kan yang orang-orang Muslim, orang-orang suku-suku Muslim yang di Cina ada juga di situ. Kalau untuk ibadah, gua setiap hari Jumat itu selalu dikasih izin telat 1 jam, setengah jam sampai 1 jam, karena telat masuk kelas kan. Karena Iya. masuk kelas jam 2, gue pasti selesai sholat Jumat jam setengah 3, dan itu gue pasti Oke. telat. Jadi nggak masalah, jadi bebas. Siapapun dosennya juga dikasih kok gue. Bahkan ada senior yang bilang dulu gue, katanya ya, dulu gue malah satu satu kelas diundur jamnya masuknya. Ngikutin yang Muslim sholat Jumat gitu ya? Iya, misalnya ada 5 orang dari 20 orang. Nah, itu dimundurin waktu kelasnya, menghargai. Terus juga emang jauh ya, gimana sih rasanya minoritas kan ya gitu. Mhm. Benar-benar perbedaannya, dulu di Indonesia sangat mayoritas, sangat berasa berkuasa, ya mohon Mhm. maaf, ya merasa masjid dimanapun gitu loh. Mhm. Ini kalau sholat Jumat kan harus prepare 1 jam sebelumnya, karena perjalanan paling cepat 45 menit, naik bis. Nah, itu yang paling dekat dari kampus gua, 45 menit. Kalau belum, di kota gua kebetulan di Wuhan ada tiga masjid. Jadi karena gua setiap hari Jumat udah telat, jadi gua belum pernah explore the other masjid. Jadi cuman only one, baru Iya, satu yang doang. terdekat aja Mungkin ya. iya, karena udah nggak enak sama dosennya kan. Iya, ya, Karena dedikasi kan ya, keimanan. karena kebetulan yang sholat tuh gua doang di kelas. Yang cowok ya, dalam arti yang cowok, karena ada yang nggak ngambil mata kuliah yang Muslim hari itu, karena gue ngambil mata kuliah hari Jumat Beda, karena sorry, penting gue menurut gue. potong. Ini mau mati, kayak ada limit waktunya gitu deh. Kita end dulu ya, Kak. Oh oke. In 8 Oh nanti dilanjut. iya, 6 detik lagi nih soalnya. Oke oke. Oke, dijeda dulu ya, teman-teman. Halo, Halo. cek jelas ya. Ya. Oke, teman-teman, kembali lagi. Tadi ada notification limit waktunya. Tadi tentang Muslim ya. Tapi Iya. di Wuhan Universitas sendiri ada fasilitas musola gitu atau sholat di mana aja. Untuk sholat emang kita walaupun banyak lah informasi yang memang katanya sholat, katanya kita nggak boleh sholat ataupun seperti apa, karena itu masing-masing kan, dalam arti beda penjaganya siapa lah gitu. Jadi ada apa ya namanya, sebisa pinter-pinternya kita sih, tapi kalau dari kampus itu nggak nggak ngasih fasilitas untuk musola, tapi kita bisa bisa nyari di mana yang Iya, kosong tempat atau yang di tempat. nyaman. Iya. Ya, karena kan minoritas ya, dan ideologi juga sangat berbeda jauh, dan ya kita harus prevent lah untuk hal itu. Oke. Tapi kalau tadi ngomongin makanan halal, lo sendiri atau mahasiswa Indonesia di sana lebih milih masak atau beli? Karena masalahnya tuh bahasa ya, itu lebih jadi gue nggak enjoy dengan kalau gue beli gitu, dan Oke. akhirnya gue sering masak. Dan selain itu juga ya ngelatih skill gue dong, merantau nih. Yang ketiga juga hemat, signifikan banget hematnya, karena sekali makan di sana ya, kalau kita 15.000 lah standar ya, kalau di sana kalau dirupain 30.000. Jadi sekali makan tuh lumayan kerasa juga, dan ya dikalkulasi kayaknya lebih baik masak. Dan makanannya juga gue nggak begitu suka gitu,
kayak contoh bawang merahnya kan besar-besar ya di Cina ya, Ah, dan itu jadiin sayur coba oke. dicampur sama nasi, ya Mentah-mentah kan gitu ah aja ya? bayang nggak direbus gitu, Oh, jadi kayak nggak tahu gue namanya apa, pokoknya ada yang kayak gitulah. enggak sih. Kita kan nggak biasa ya, ya namanya kita biasa harus ada cabe, ada Sambal. rempah-rempah yang apa namanya ya rempah-rempah lah, di sana hambar lah. Ya, jadi skill masak bisa mulai dari sekarang ya teman-teman. Basic-basic aja boleh. Iya. Ini ngomongin biaya tadi kalau biaya hidup di sana gimana? Untuk biaya hidup sejauh apa ya, standar Jakarta sih kalau 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 di Indonesia ya segituan lah, kurang lebih 3 sampai 4 juta dalam 1 bulan kalau dirupiahkan, segituan. Dan kita pinter-pinter aja karena kebetulan fasilitas kayak dormitory, electricity, terus juga fasilitas internet, wifi itu udah di cover sama kampus kan. Tinggal sisanya kita buat beli buku atau beli jajan lah ya, Mhm. minimal situ. Alhamdulillah cukup sih. Jadi bukan hambatan juga ya teman-teman. Ini ada yang nanya, emang di sana masisnya bukan masis agama, tapi masis kelas sosial ya Kak? Emang ada kelas sosial ya di sana? Oh iya. Apa ya, jadi gue kan ngobrol ya sama dosen, gue lebih lebih dosen cerita sih, dan kita discussion di kelas gitu. Jadi di sana tuh emang sosial tuh punya kasta sendiri, dalam arti bahkan katakanlah di sana kan perokok banyak ya. Perokok, suara gue jelas gak ya? Jelas-jelas. Oke. Nah, contoh katakan perokok. Nah, di sana itu rokok itu ada kastanya. Nah, dalam Oh, arti misalkan lu pakai brand ini, berarti semua orang tuh tertarik buat ngobrol sama lu. Berarti lu dianggap orang yang punya kasta tinggi, sosialnya tinggi, stratanya tinggi. Jadi lu rokok itu tuh hanya digunakan momentum tertentu aja, kalau mau meeting sama siapa, kalau mau mau ketemu siapa. Itu satu informasi sih dari dosen kalau memang ada hal itu. Jadi lu bisa, harganya pun juga luar biasa, jutaan untuk satu satu bungkus rokok kalau dirupiahkan. Dan ya oke. ada soal itu, tapi gue nggak tahu kalau lebih mendalam ya, karena masih terbatas soal komunikasi gue sama apa tuh orang lokal, dan masih belum belum apa namanya, gue juga belum, masih fokus lah sama fokus buat kuliah, karena kan beban juga ya kalau kuliah dibeasiswain kan, aduh nilai harus tuntutan dan sejenisnya kan, Iya. jadi benar-benar ekstra keras untuk minimal lulus gitu. Amin, semoga lancar semuanya ya Kak. Tapi selain koko, apalagi tuh? uh, Sejauh ini sih yang membedakan kasta di situ sih, dalam arti lu pegang brand itu berarti lu orang siapapun yang gak lu kenal lu pasti diasikin, karena lu pasti dianggap brand itu adalah brand termahal, dan lu pasti punya duit dan lu punya power di negara itu karena itu brand mahal. Nah di situ kalau untuk yang lain paling paling baju, dia sangat fashionable banget kalau soal fashion, orang-orang China itu. Jadi dilihat juga soal brand baju lu ataupun smartphone lu kayak gitu gitu pasti diamati kok sama-sama mereka. Jadi detail soal fashion dan sejenisnya, gaya hidup. Oke, kalau dengan fashion, dari lo sendiri insecure nggak tuh? Apa jadi kayak, aduh gue harus pakai apa ya supaya kelihatan gimana? Atau ya udah apa adanya aja? Gue tuh orangnya bodo amat ya, HP gue pun juga produk Cina kan, Xiaomi kayak gitu, Iya, gue iya. nggak pedulian. Gue tuh orangnya nggak pedulian soal itu, selagi selagi itu nggak mengganggu soal tujuan gue dan nggak menghalangi tujuan gue tadi, ya nggak masalah, gue nggak peduli soal itu. Bahkan pernah nggak tahu dihina atau gimana ya, apa sama orang Asia Timur, dibilang dia ngambil HP gue, oh is iPhone, iPhone 10, kadang-kadang mirip ya Xiaomi kan. Iya, ya. No no no, wah ini kata gue dia menghina apa apa ya, kata gue Iya, dalam dia hati nyindir aja, tapi tapi udah tahu. makanya aduh songong banget dikira HP gue iPhone, ya gue kan enggak lah, apa namanya, nggak begitu peduli soal itu, selagi gue nyaman kenapa gue harus ganti dong ya. Ya Iya, soal benar. padahal banyak nyaran gantilah iPhone kayak gitu, tapi kayaknya ntar dulu deh, next time aja kita fokus ke
invest yang lain aja kayak gitu. Oke, ini paling pertanyaan terakhir dari netizen ya Kak, dari Hala Chelsea, katanya ada MUN nggak di sana? Apa? Model MUN, model United. MUN. Oh, iya. Hala Chelsea ya, betul. Itu singkatannya. Gue juga nggak tahu sih, tapi gue belum paham juga soal itu dan belum pernah dengar juga soal itu sih kalau di China ada atau enggaknya kayak gitu. Oke. Dua pertanyaan terakhir nih Kak, ada pesan nggak untuk teman-teman yang nonton atau teman-teman masyarakat Indonesia yang masih kuliah di masa pandemi kayak gini? Ya, yang jelas lo harus tetap semangat ya, khususnya gue juga mau mengingatin diri gue juga kalau kita harus tetap semangat karena dunia adalah hal ketidakpastian ya. Contohnya ya saat ini pandemi, siapa sih yang menyangka soal pandemi ini akan sebesar ini, dan siapa juga yang menyangka kita akan terhambat soal pandemi ini. Jadi dunia itu soal ketidakpastian, dan soal ketidakpastian itu ya kita harus genggam ketidakpastian itu dan kita harus peluk erat ketidakpastian itu agar tidak takut. Intinya itu aja sih, karena ya kalau kita makin takut, insecure dan sejenisnya ya kita akan tetap bertahan di belakang. Kapan kita akan melompat kita nggak ada yang tahu. Kalau di Cina ada Jack Ma, tokoh-tokoh yang mendunia, dia dulu sangat dihina, dan kita Indonesia juga banyak, dan nggak ada yang tahu dari kalian salah satunya apa diri kita yang menjadi sosok berikutnya. Tinggal garis tangan, kita tetap berdoa dan berusaha dan berserah sama yang memiliki garis tangan. Oke, siap. Terakhir, makna pendidikan bagi lo. Kalau pendidikan sih luar biasa ya. Semakin diri lo merasa, kalau diri lo merasa pinter, nggak usah belajar deh. Tapi kalau diri lo merasa bodoh, lo harus belajar. Dan lo kalau masih merasa bodoh, lo harusnya kuliah di luar negeri. Jangan lo merasa bodoh terus lo nggak berani kuliah di luar negeri. Karena gue merasa bodoh, jadi gue kuliah dong. Karena gue nggak bisa apa-apa dong, jadi gue harus kuliah dan belajar lagi. Ya pendidikan lah penting dan buat investasi yang mahal buat diri kita sendiri. Gitu sih. Tuh, begitu teman-teman. Pendidikan sama dengan investasi. Berhubung waktunya sudah hampir selesai, jadi mohon maaf ya teman-teman, nggak semua pertanyaan bisa dijawab. Mungkin nanti bisa DM langsung ke Kak Hasannya ya untuk tanya-tanya tersebut. Oke, gue langsung konklusi aja nih ya. Jadi teman-teman yang tadi belum gabung di awal, Hasan ini dapat beasiswa Chinese Scholarship Council. Nah, bagi teman-teman yang tertarik untuk kuliah di China, syaratnya bisa disiapkan dalam TOEFL atau HSK ya, minimal HSK di level tengah gitu. Terus rekomendasi dari profesor atau atasan, study plan, research plan, dan juga pengalaman organisasi kalian nih bisa dimulai dari sekarang. Bagaimana kontribusi terhadap masyarakat. Nah, ini pembukaan beasiswanya setiap bulan Februari. Masih ada beberapa bulan ke depan, bisa disiapkan ya tadi persyaratannya. Kemudian gimana di China itu banyak banget perbedaan budaya. Salah satunya adalah etos belajar dan bekerja mereka yang sangat luar biasa. Sampai ada yang jogging sambil baca buku, kemudian di lampu merah itu gue sendiri nggak bisa bayangin sih gimana manajemen waktunya. Pokoknya waktu tanpa membaca buku. Kemudian ya ngambil jurusan MBA di Wuhan University, dan MBA adalah jurusan performance. Boleh banget dicontoh dia teman-teman. Nah, kemudian tentang pandemi ini, adaptasi dengan teknologi itu penting banget ya supaya kita nggak ketinggalan. Jadi walaupun kita banyak kendala teknis dari kuliah online, tapi pasti akan selalu ada solusinya karena kendala dan solusi itu berdampingan. Ya. Untuk fasilitas kampus, jangan khawatir, ada kabin halal. Dan untuk yang muslim diperbolehkan telat saat sholat Jumat. Kemudian tentang pesannya kepada kita mahasiswa-mahasiswi yang masih struggling di masa pandemi ini,
Pokoknya tetap semangat, ikhtiar, doa, karena dunia ini tentang ketidakpastian. Jadi kita harus bersahabat dengan ketidakpastian itu. Dan tentang pendidikan bagi Kak Hasan ini, bodoh itu, kalau kita merasa bodoh, kita itulah jadi pacuan kita harus tetap belajar ya. Ya, Dan nggak cukup hanya di Indonesia, nggak terbatas, kita harus belajar dari manapun, dimanapun, dan kapanpun, tidak ada limitasi waktu. Oke, terakhir nih ada yang request quote pakai bahasa Mandarin. Bisa nggak loh? aduh itu kacau banget sih, gue nggak bisa bahasa Mandarin. Ya, Ya, CC lah ya, intinya CC, iya terima lah ya, kasih for ya. tonight. Iya, itu aja sih. Gue nggak bisa bahasa Mandarin kalau soal quotes dan belum belajar. Nanti ya, next time gue akan belajar lebih serius. Wah ini ya gitu-gitulah ya. Biar dikit, Oke, itu aja. next time ya teman-teman. Ada tambahan Kak San? Tetap semangat dan gue apresiasi banget buat teman-teman ya. Gue harap ini bermanfaat dan bisa memacu buat diri kita dan teman-teman yang lihat bahwasanya kita harus tetap semangat walaupun di kondisi yang ketidakpastian ini. Itu aja sih. Siap. Oke, sebelum closing nih gue mau nyampein kalau acara International Culture Conference ini tidak akan berjalan tanpa dukungan dari beberapa pihak, yaitu pertama dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tangerang Selatan, RDKFM, Tribun Jakarta, Antara Banten, Indonesia Beasiswa, Putar Pensi, Queen Community, Tangsel Pos, Uang BK, Senatrin, Community.id, LC, Community Counselor, Computer for Community, LPM Institute, dan info webinar update. Oke, mungkin sedikit untuk closing nih, bisa diajarkan gue untuk menutup pakai Mandarin atau bye-bye pakai bahasa Mandarin, San? Gue nggak bisa kalau pakai babai. Ya dia sesi lah ya, baru bisa sesi ya, bukan sih. Cie. Wah ini dikit-dikit belum banyak. Soalnya kacau banget Mandarin gue. Oke, sekali lagi thank you banget ya Hasan. Sukses selalu Ya, untuk baca thank buku, you. baca jurnal dan segala macamnya. Kuliahnya dari jam 8 sampai jam setengah 10, teman-teman. Ah, Semoga lancar terus itu aja sih. S2-nya. Lancar. Amin. Thank you Amin. ya udah Makasih. meluangkan waktunya. Sama-sama. Oke, Bye-bye. teman-teman jangan lupa join juga untuk besok. Sekaligus sih mungkin Hasan mau join di IG Flat juga, judulnya Pandemic Era, Arts and Media, Bring Us Closer, Together Than Ever. Dan speakernya Kak Ardiamsi Sarko. Beliau adalah konsultan of communication, dan Kak Falik Anwar Tolkah atau nama Kenya Falik Aiken, beliau adalah art enthusiast and YouTuber. Jadi jangan dilewatkan ya tanggal 8 Juli lusa. Dimoderatori oleh Hifdi Rizkon. Sekali lagi thank you ya Hasan. Sukses, sehat selalu. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum Bye. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye.